Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, NIM 1931041022, kelas PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya, yaitu pengembangan SAK atau kecepatan, kelincahan, dan ketangkasan. Yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan yaitu kemampuan untuk melakukan gerak-gerak yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak yang sesingkat-singkatnya. Macam-macam kecepatan, yaitu kecepatan sprint. Kecepatan sprint merupakan suatu kemampuan organisme atlet bergerak ke depan dengan kekuatan serta juga kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contoh ialah player sepak bola saat berlari mengejar bola. Yang kedua, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi merupakan suatu kemampuan organisme atlet untuk mendapatkan jawaban suatu rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil terbaik. Contohnya pada pemain sepak bola, saat akan menyambut umpan, pemain tersebut akan langsung dengan sigap atau cepat menyambutnya. Yang ketiga yaitu kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak merupakan suatu kemampuan organ atlet dalam bergerak secepat mungkin dalam suatu gerakan yang tidak terputus. Kecepatan maksimal yang siklis terdiri atas: yang pertama, daya akselerasi. Yang kedua yaitu kecepatan maksimal. Yang kedua yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan salah satu komponen fisik yang banyak dipergunakan dalam olahraga. Kelincahan pada umumnya didefinisikan sebagai kemampuan mengubah arah secara efektif dan cepat sambil berlari hampir dalam keadaan penuh. Kelincahan terdiri karena gerakan tenaga yang eksplosif. Besarnya tenaga 20 ditentukan oleh kekuatan dari kontribusi secara. Adapun beberapa kelincahan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sajoto, mendefinisikan kelincahan sebagai ability untuk mengubah arah dalam posisi di area tertentu. Seseorang yang mampu mengubah arah pada posisi ke posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi gerak yang baik, berarti kelincahannya cukup tinggi. Kelincahan yang kedua yaitu menurut Moelek, kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. Mengubah arah gerak tubuh secara berulang-ulang seperti halnya dari bolak-balik memerlukan kontribusi secara bergantian pada kelompok otot tertentu. Adapun ciri-ciri latihan kelincahan. Yang pertama, bentuk-bentuk latihannya harus ada gerakan berubah posisi dan arah beban. Yang kedua yaitu adanya rintangan-rintangan untuk bergerak dan mempersulit kondisi-kondisi alat. Yang ketiga yaitu rangsangan terhadap pusat saraf sangat menentukan berhasil tidaknya suatu latihan kelincahan. Mengingat koordinasi dan kecepatan merupakan unsur yang urgen yang baiknya kelincahan. Yang keempat yaitu ada pedoman waktu yang pasti dalam kelincahan. Adapun contoh latihan kelincahan. Yang pertama, lari bolak-balik. Lari bolak-balik atau yang disebut pula dengan Sulter run merupakan latihan dasar untuk memperoleh kemampuan kelincahan yang baik. Latihan ini paling mudah dilakukan dan tidak perlu menggunakan area yang luas. Cara melakukan lari bolak-balik cukup dengan lari cepat atau sprint. Jarak yang digunakan sekitar 5 meter sampai 7 meter. Lakukan bolak-balik dengan
interval 6-10 kali. Jika sudah sampai pada titik batas, maka harus cepat mengubah arah dan langsung berlari kembali. Jarak antara titik satu dengan titik yang lain tidak terlalu jauh. Jumlah ulangan dapat ditambah apabila sudah cukup kuat dalam interval tertentu. Dalam latihan ini fokusnya adalah latihan kemampuan dalam mengubah arah dengan cepat pada saat bergerak. Yang kedua yaitu lari zigzag. Lari zigzag juga bisa menjadi menu latihan dan contoh agility yang baik. Lari zigzag adalah latihan lari yang dilakukan ke arah samping. Umumnya latihan ini menggunakan kon atau alat atau pembatas. Pelari harus berlari zigzag melewati cones tersebut tanpa menyentuh ataupun menjatuhkannya. Cara melakukan latihan kelincahan lari zigzag adalah lari secepat mungkin melewati cones yang telah ditentukan dengan interval 2-4 kali. Cones diletakkan setiap 0,5 meter sampai. Contoh latihan kelincahan yang ketiga yaitu gerak bereaksi. Berikutnya adalah gerak bereaksi yang dilakukan dengan aba-aba dari pelatih atau teman. Gerak bereaksi merupakan berlari mengikuti syariat dalam bentuk suara, fluid atau gerakan tangan. Cara melakukan latihan gerak bereaksi ini diawali dengan tubuh dalam posisi siap dan memperhatikan gerak tangan pelatih. Saat pelatih menunjukkan arah depan, itu artinya aba-aba untuk berlari mundur secepatnya. Saat pelatih menunjuk arah belakang, itu artinya aba-aba untuk berlari maju secepatnya. Saat pelatih menunjuk arah kiri, itu artinya aba-aba untuk berlari ke arah kiri secepatnya. Saat pelatih menunjuk ke arah kanan, itu artinya aba-aba untuk berlari ke arah kanan secepatnya. Yang keempat yaitu jongkok berdiri lompat. Latihan dan contoh kemampuan berikutnya adalah dengan jongkok berdiri lompat. Maksudnya adalah dengan melakukan gerakan jongkok lalu berdiri dan melompat. Latihan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, posisi tubuh jongkok dengan posisi kedua telapak tangan menempel pada lantai. Yang kedua, pandangan harus lurus ke depan. Yang ketiga, lemparan kaki ke arah belakang seperti akan melakukan push up. Tarik kedua kaki ke arah depan dengan gerakan cepat, kemudian tarik ke posisi semula. Saat dalam posisi jongkok, badan dilempar atau lompat ke atas dengan badan dilengkungkan ke belakang. Kemudian saat mendarat, badan kemudian di posisi jongkok. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Yang kelima yaitu latihan menggunakan reaksi beban gerak pada balon. Jadi latihan ini dilakukan untuk menghasilkan reaksi kelincahan secara cepat. Cara ini dapat memperkuat serta membentuk otot tubuh secara keseluruhan. Selain itu, latihan ini dipercaya melatih pernapasan yang sangat efektif dengan menggunakan bantuan balon berisi udara sebagai pengikat beban berat pada tubuh. Yang ketiga yaitu ketangkasan. Ketangkasan seringkali diartikan sebagai langkah awal dari kecepatan. Dalam ilmu fisika seringkali diartikan dengan reaksi. Atlet mana yang dapat berlari paling kencang, melompat paling tinggi, dan melempar paling jauh akan menjadi pemenang lomba. Seringkali latihan velocity dan ketangkasan sangat penting dan mendasar. Apapun cabang olahraga yang dilombakan, setiap cabang olahraga selalu memerlukan gerakan tiga dimensi ke arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah,
meliputi gerak, lari, dan lompat. Beberapa macam cabang olahraga bahkan hanya berkasir pada gerakan-gerakan lincah yang memerlukan hentakan energi yang besar. Dilanjutkan dengan perubahan arah gerakan seperti gerak dalam teknik kumit, di mana dibutuhkan pukulan dan tendangan dengan energi yang eksplosif. Dilanjutkan dengan menarik kembali kepala tinju atau telapak kaki sehingga keseimbangan tubuh kembali kepada kondisi stabil. Sepanjang komite jarak sekali atlet bergerak lebih dari 5 meter ke semua arah. Itulah tadi pemaparan materi pengembangan SAK. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.